Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang pada saat ini karena saya, Yohanes, bisa bersama-sama kembali dengan saudara dalam program Figur. Saudara, acara ini disajikan khusus bagi kita semua sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan maksud supaya kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita bisa memahami pribadinya, memahami apa kehendaknya, memahami bagaimana cara Dia menghadapi persoalan-persoalan ketika Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehidupannya akan menjadi teladan bagi kita semua. Kita mencontoh Dia di dalam kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui program ini, iman saudara semakin bertambah, pemahaman saudara semakin bertambah, sehingga kita sungguh-sungguh akan menjadi murid-murid Kristus yang boleh mewartakan kasih-Nya, mewartakan kebaikannya kepada sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Dari studio saya Yohanes menyampaikan, selamat mengikuti acara ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, khususnya di negeri kita sering melihat bahkan mengikuti ada proses-proses yang disebut dengan pemilihan kepala daerah, atau pilkada. Tetapi untuk tingkat yang lebih bawah lagi ada proses pemilihan kepala desa, bisa pemilihan wali kota, bupati, bahkan juga pemilihan RT, RW, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah proses demokrasi yang sedang kita jalani, di mana kita sebagai warga diminta untuk berperan aktif untuk bisa mengikuti proses ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita melihat ada orang-orang yang ingin menjadi pemimpin ketika dia ingin mendapatkan pengikut-pengikut, ingin mendapatkan orang-orang yang akan memilih dia, berusaha berjuang dengan berbagai cara, menjanjikan hal-hal yang bersifat bisa materi, bisa juga menjanjikan program-program yang nantinya kalau dia terpilih dia akan buat perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah daerah, di tengah-tengah kampung dan sebagainya. Dan janji-janji yang diberikan tersebut menyebabkan orang tertarik. Karena apa? Dengan adanya janji-janji, orang ada harapan bahwa kalau orang ini terpilih, maka saya atau masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kadang-kadang tanpa disadari orang-orang ini berjanji demikian muluk-muluknya. Sampai-sampai dia sendiri lupa dengan janjinya. Bahkan mungkin tidak bisa menepati janjinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar tentang tokoh sentral dalam kehidupan Kristen, yaitu tokoh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah teladan bagi kehidupan kita. Dia adalah pemimpin kita. Nah, kita belajar bagaimana pemimpin kita ini di dalam memperoleh pengikut. Apakah sama dengan yang dilakukan oleh dunia ini? Jadi, pemimpin tipe bagaimana Kristus yang sebenarnya? Apakah dia pemimpin yang hanya menebar pesona, atau pemimpin yang pencitraan? Zaman sekarang kan orang lagi hangat-hangatnya bilang pencitraan, sehingga dengan melakukan sesuatu, apalagi dipublikasikan, sehingga banyak orang yang akan menjadi simpati kepadanya. Apakah seperti demikian? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sampai kepada pembahasan kita tentang tokoh kita, ada beberapa motivasi sebenarnya kalau kita mengamati mengapa seseorang bersedia menjadi pengikut seorang pemimpin atau pengikut seseorang yang dianggapnya bisa memimpinnya. Ada beberapa motivasi sebenarnya kalau kita melihat. Yang pertama, orang mau mengikut karena melihat bahwa orang yang diikuti itu memiliki potensi ekonomi. Artinya kalau saya ikut dia, berarti saya akan dapat pekerjaan, Secara ekonomi saya juga akan terbantu karena orang ini memang kaya.
memiliki aset, memiliki uang, memiliki harta benda, dan diharapkan kalau saya ikut dia, mendukung dia, bahkan bisa dekat dengan dia, maka saya akan kecipratan juga. Harta yang dimiliki, potensi ekonomi yang dimiliki juga akan berimbas kepada hidup saya, sehingga hidup saya semakin baik. Nah, ini salah satu motivasi. Kemudian motivasi yang lainnya, mengapa seseorang mau atau rela mengikut seseorang atau memilih seseorang? Karena beranggapan bahwa melihat bahwa orang ini memiliki potensi dapat mengangkat derajat atau status sosialnya. Mungkin orang ini memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Nah, kalau saya ikut dia, berarti suatu saat paling tidak status sosial saya juga akan terangkat. Kemudian juga ada motivasi yang lainnya. Mengapa orang ini diikuti? Karena motivasi balas budi, bukan balas dendam ya, balas budi. Jadi, karena orang ini dianggap sebagai pahlawan, orang ini pernah menyelamatkan hidupnya, keluarganya, orang ini pernah berjasa bagi masyarakat dan sebagainya. Maka karena dia pernah melakukan sesuatu, maka layaklah saya ikuti dia sebagai pemimpin saya. Dan juga ada orang yang memiliki motivasi atau sebab mengapa dia mengikuti seseorang, karena dia melihat bahwa orang ini memiliki kekuasaan yang begitu besar. Kalau saya nggak ikut dia, ini bisa bahaya saya, ya, saya bisa celaka dan sebagainya. Karena itu dia ikut saja. Nah, ini mengikut karena keterpaksaan. Atau yang paling celakanya lagi, ada orang yang ikut karena memang nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan saja. Ya, jadi tidak ada motivasi apa-apa. Pokoknya orang ke timur, ikut ke timur. Orang ke barat, ikut ke barat. Yang penting apa? Selamat. Nah, semua latar belakang, motivasi seseorang mengikut seorang pemimpin atau mengikut seseorang untuk dianggap sebagai pemimpinnya, itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang Kristus sang pemimpin kita. Dia adalah pemimpin kehidupan kita. Ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia memiliki banyak pengikut. Dan kita kenal ada kurang lebih 12 pengikut yang memang setia mengikuti dia. Tetapi di luar itu ada banyak pengikutnya yang kemana-mana diikuti semua. Dan motivasinya beda-beda semua. Ada yang karena melihat dia sudah membuat mujizat. Ada yang melihat karena dia sudah memberi mereka makan dan sebagainya. Sehingga motivasinya beda-beda. Tetapi kita nggak bicara motivasi saat ini. Tapi kita bicara mengenai tokoh, mengenai Tuhan yang kita sembah. Ketika dia ada di tengah-tengah dunia sebagai manusia, dia memberikan contoh bagaimana dia menjadi pemimpin. Bagaimana dia menunjukkan kepemimpinannya. Apakah dengan cara memberikan janji-janji yang muluk-muluk, materi dan sebagainya. Mari kita bersama-sama akan memperhatikan dari Alkitab kita dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudaranya dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah, peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepemimpinannya. Ketika ada seseorang datang kepadanya, dituliskan di sini bahwa yang datang adalah seorang ahli Taurat. Artinya seorang yang berpengaruh, orang yang memiliki potensi. Secara hitung-hitungan manusia, tentunya orang ini akan sangat berguna, ya, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketenaran Yesus pada saat itu. Wah, ini potensi sekali orang ini. Karena apa nih? Dia seorang ahli Taurat, artinya dia seorang guru yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, memiliki status sosial yang tinggi. Dan kalau dia ikut saya, ini berarti saya juga akan naik juga, saya punya derajat.
Begitu kalau dipikir secara pikiran manusia. Tetapi perhatikanlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus berpikir pada saat itu. Bagaimana dia menjawab. Tidak langsung merespon, oh ikut saja. Wah, ini luar biasa. Engkau orang yang hebat. Kalau engkau ikut saya, berarti paling tidak saya akan mulai dipandang. Karena pengikut saya itu orang hebat-hebat. Tidak, saudara. Perhatikanlah ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berkata, kamu mau ikut saya kemana-mana, tetapi engkau harus melihat saya nggak punya apa-apa. Berarti dia tidak mengiming-imingi janji-janji yang muluk-muluk. Dia berkata apa adanya pada saat itu. Karena memang Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan di dunia ini, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu dia berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sebagai pemimpin ketika mencari orang-orang yang mau ikut dia tidak menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi dia berkata apa adanya. Itu pemimpin kita. Bahkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 22 dikatakan dia mencari seseorang yang mau mengikut dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki dedikasi. Tidak melihat latar belakang orang itu, tapi kalau dia memiliki dedikasi, dia mau ikut Yesus 100% seutuhnya, orang ini layak untuk mengikut dia. Jadi ini cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia merekrut, ketika dia mencari orang-orang yang akan menjadi pemimpinnya. Dan pemimpin seperti inilah yang kita ikuti. Dia memberikan contoh ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa ketika dia memimpin, dia tidak berusaha mempengaruhi orang-orang itu dengan janji-janji yang muluk-muluk. Tetapi dijanjikan bahwa namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini teladan yang diberikan kepada kita pada saat ini. Kalau kita menjadi pemimpin, ikutilah teladannya. Karena Yesus pemimpin kita sudah memberikan teladan yang baik kepada kita ketika dia mencari para pengikutnya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara rindu belajar, rindu mengenal tokoh, yaitu figur Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi, silahkan saudara bisa mengirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bagi saudara yang menggunakan SMS 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu tiap hari. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.